Ide usaha kali ini cukup menarik. Temanya modal dikit untung banyak, tapi harus punya mental dan tidak gampang jijik. Anggap aja sedang memegang uang, begitu kata yang sudah sukses membudidayakan ide usaha kali ini. Ternak cacing dan maggot adalah ide bisnis yang dianggap menjijikan bagi sebagian masyarakat. Namun siapa sangka bisnis ini ternyata memiliki potensi besar dalam menghasilkan pundi-pundi rupiah. Bisa dilakukan dengan minim modal dan lahan. Maggot dan cacingnya pun dapat dijual dalam berbagai bentuk serta punya pasarnya masing-masing yang akan dimanfaatkan lebih luas lagi. Ini dia budidaya maggot versus cacing tanah. Mana yang lebih menguntungkan dan apa perbedaan mereka? Simak video kami hingga selesai. Berikut ini adalah 3 perbedaan bisnis maggot dan cacing tanah versi Agrotech. Pertama, mengenal maggot dan cacing tanah. Maggot sendiri adalah larva atau ulat yang dihasilkan dari serangga yang bernama black soldier fly. Dengan makanan sederhana seperti limbah organik, kumpulan maggot dalam per meter persegi setiap harinya bisa menghabiskan sekitar 7 hingga 15 kg. Sehingga maggot bisa menjadi salah satu solusi untuk limbah makanan rumah tangga. Anggapan menjijikan, menimbulkan aroma tidak sedap, dan pembawa sumber penyakit sebenarnya hanya berlaku untuk belatung lalat hijau atau lalat hitam biasa. Lalat hijau dan lalat hitam biasa hinggap di tempat kotor. Namun tidak dengan maggot BSF ini. Perkembangbiakan maggot berada pada media yang bersih, yaitu pada media yang beraroma fermentasi, sehingga lalat BSF tidak mengundang penyakit. Lalat BSF merupakan hewan yang memiliki antibiotik alami dalam tubuhnya yang membuatnya tidak membawa penyakit. Ada yang ingin punya maggot di rumah? Selanjutnya, mari kita berkenalan dengan cacing yang biasa dibudidayakan. Beberapa jenis cacing tanah yang kini banyak diternakan antara lain Perethima, Perioni, dan Lubriricus. Ketiga jenis cacing tanah ini menyukai bahan organik yang berasal dari pupuk kandang dan sisa-sisa tumbuhan. Cacing jenis Lubricus rubellus memiliki keunggulan lebih dibandingkan kedua jenis yang lainnya karena produktivitasnya yang tinggi, mulai dari penambahan berat badan, produksi telur atau anakan, dan produksi bekas cacing, serta tidak banyak bergerak. Dalam industri farmasi, cacing ini banyak digunakan sebagai bahan obat dan bahan kosmetik. Bahkan permintaan akan cacing tanah terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam jumlah besar. Wah, menarik ya. Kedua, pemanfaatan dan pemasaran cacing dan maggot. Cacing tanah memiliki beragam manfaat serta memiliki kandungan protein yang tinggi, sekitar 76%. Kandungan protein pada cacing tanah ini lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan protein pada daging sapi yang hanya 65% saja. Di pasaran, harga cacing tanah berkisar antara 75 hingga 85.000 per kilogram. Cacing memiliki manfaat sebagai dekomposer atau pengurai, sehingga dapat membantu menyuburkan tanah. Selain sebagai dekomposer, cacing tanah juga bermanfaat apabila digunakan sebagai obat-obatan sekaligus sebagai pakan ternak karena memiliki gizi yang tinggi. Apabila digunakan untuk pakan ternak, cacing dapat diberikan pada ternak seperti unggas. Selain itu, cacing tanah juga bermanfaat sebagai obat untuk mengatasi demam serta tipes untuk manusia. Cacing juga mulai digunakan untuk bahan-bahan kosmetik karena dipercaya ampuh untuk melembabkan serta meremajakan kulit. Wah, menarik ya. Selain cacing tanah utuh, banyak pula pedagang yang menjualnya dalam bentuk kapsul dan bubuk atau tepung yang sudah dikeringkan. Kotoran atau feses cacing tanah pun bisa dijual. Dikutip dari Kontan, salah seorang pembudidaya asal Cimahi, Jawa Barat mengatakan, cacing yang diolah menjadi tepung harganya bisa lebih dari 400.000 per kilogram. Melalui usaha ini, ia bisa meraup omset hingga ratusan juta rupiah per bulan. Sementara keuntungan bersihnya sekitar 30% dari omset.
Hasil budidayanya ini dipasarkan dari Sabang hingga Merauke. Bahkan ia juga sudah merambah pasar luar negeri seperti Malaysia dan sebentar lagi Korea. Wah, keren ya. Selanjutnya tentang maggot. Larva maggot sendiri dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Bahkan jenis pakan ternak satu ini semakin banyak penggemarnya. Itulah mengapa budidaya maggot makin kesini semakin ramai dan menguntungkan. Maggot dibekali nutrisi yang amat baik. Kandungan asam amino dan proteinnya adalah sumber nutrisi dan zat yang dibutuhkan oleh setiap hewan ternak untuk tumbuh sehat dan kuat. Kandungan protein pada larva BSF ini pun cukup tinggi, yaitu 44,20% dengan kandungan lemak mencapai 29,65%. Nutrisi tersebut sangat baik untuk pakan ayam, ikan, dan juga peliharaan rumah lainnya seperti burung, iguana, tokek, dan lain sebagainya. Maggot untuk pakan ternak bisa dijual dalam bentuk maggot basah atau hidup, atau dalam bentuk maggot kering yang dapat dilakukan dengan cara pengovenan. Setelah dikeringkan, maggot bisa langsung dikemas dan siap dipasarkan secara luas. Untuk harganya, yang basah berada di kisar 8.000 hingga 10.000 per kilogram. Sementara itu maggot kering dapat mencapai 100 hingga 120.000 per kilogram. Bukan hanya itu, kotoran bekas maggot atau yang dikenal dengan kasgot pun memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Per kilogram kasgot dapat dijual dengan harga Rp80.000. Ketiga, kendala budidaya maggot dan cacing tanah. Budidaya maggot memang relatif mudah, tapi bukan berarti kendalanya tidak ada ya. Kendala yang kerap dialami seperti sulitnya mendapatkan bahan baku, terganggunya masyarakat sekitar akan bau yang menyengat dari maggot itu sendiri. Ya wajar saja ya, karena di situ sampah-sampah organik. Tapi sekarang sudah banyak petani yang bisa mengakali bau tersebut sehingga bisa meminimalisir bau dari ternak maggot mereka. Selain itu, ada pula beberapa hama yang mengganggu produksi maggot. Sementara untuk cacing tanah, kendala dari dalam atau peternak sendiri yaitu minimnya pengetahuan tentang budidaya cacing, sehingga dalam penanganan budidaya, perawatan atau mengatasi hama, pemberian makan hanya dilakukan dengan cara coba-coba. Tidak ada dasar pengetahuan yang diketahui bagaimana cara melakukannya yang baik dan benar. Sementara kendala dari luar atau hama yaitu semut, khususnya semut merah, rayap, kutu tanah, ulat tanah, bekicot, tikus, kadal, kodok, unggas, bahkan cuaca. Pertanyaannya adalah, apakah hambatan-hambatan yang ada tidak bisa dihilangkan atau diminimalkan? Sebenarnya hambatan bisa diminimalkan, bahkan bisa dihilangkan jika kita bisa mengantisipasinya. Nah, itu tadi informasi tentang perbandingan budidaya maggot dan cacing tanah. Ada yang tertarik membudidayakannya? Semoga berhasil ya. Terima kasih telah menonton dan salam sukses.